Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita ketemu lagi dalam acara podcast PGSD UMK yang harapannya bahwa podcast ini menjadi media untuk teman-teman mahasiswa dan mungkin teman-teman yang di luar mahasiswa untuk dapat belajar bersama, yang mana di dalam podcast ini bisa mungkin tidak hanya dosen PGSD UMK, mungkin mahasiswa juga bisa, terus juga orang di luar PGSD juga bisa, sehingga dapat memberikan wacana ilmu pengetahuan bagi kita semua ya. Ini saya jadi host, jadi saya izin masuk ini ya. Oke, ini ada Pak Dika, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin memberikan waktu kepada Ibu Siti Masfuah MPD untuk memberikan sepatah dua kata, bahkan dua kalimat, dua paragraf, dua buku ya, untuk membuka acara ini. Monggo Bu Siti Masfuah. Baik, terima kasih Pak Fajri, Masya Allah. Wis narasumber jadi MC nih, jadi host luar biasa. Borong Bu Fuah, Pak Fajri ini, Pak Dr. Deka, Fajri. borongan ya Pak, sehari berapa ini? Lumayan, Ya Allah, Gusti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat hidayah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya dalam pelaksanaan kegiatan studi wacana program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus untuk tahun akademik 2022-2023 ini. Sehingga pada kesempatan bagi yang berbahagia ini, kita bisa dibersamai oleh beliau yang saya hormati, Bapak. Kemudian ada Bapak Ibu dosen di sini ya, ada Bu Vina Faria MPD, kemudian ada Pak Deka Setiawan MPD, dan siapa lagi ini ya? Bapak Ibu dosen yang lainnya, serta teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang berbahagia, pelaksanaan kegiatan studi wacana itu merupakan salah satu kelompok kajian dari program studi PGSD yang memang kegiatannya dilaksanakan rutin ya setiap tahunnya. Nah, untuk studi wacana ini sebenarnya untuk seriesnya semester Gasal kemarin sudah kita laksanakan dan ini kita mulai lagi untuk studi wacana series atau webinar seriesnya untuk periode genap 2022-2023 ini. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena banyak hal yang memang harus panjenengan pelajari. Kami berupaya untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan ilmu, memberikan bekal kepada panjenengan semua dalam menempuh perkuliahan maupun terutama dalam menempuh tugas akhir skripsi. Jadi untuk setiap angkatan ini nanti untuk angkatan 2021 itu nanti semester Gasal ini, genap ini kita jenengan semua akan mempelajari mata kuliah metodologi penelitian. Untuk semester 6 besok angkatan 2020 jenengan mempelajari mata kuliah penelitian pendidikan, dan untuk apalagi angkatan atas ya pastinya jenengan sedang berpusing-pusing ria, yang bukan pusing ya sebenarnya ya, suatu kenikmatan jenengan bisa pusing itu berarti paling tidak ada interaksi ini ya, saraf yang terjadi begitu ya, sehingga
ada proses berpikirlah di sana sehingga jenengan nanti bisa memperoleh pencerahan begitu. Dan untuk yang semester awal atau angkatan 2022 jenengan bisa belajar banyak dan jenengan nanti bisa mempersiapkan untuk menulis artikel ilmiah untuk sudah ya semester besok nanti semester 2 sudah mulai untuk pembuatan artikel ilmiah, kemudian PKM dan lain sebagainya, sehingga webinar series ini saya yakin sangat bermanfaat untuk jenengan semua. Nanti teman-teman semuanya untuk yang perdana ini diawali oleh Pak Dr. Nur Fazli MPD, dan untuk selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap minggunya, dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah masuk dalam jeda ya, atau minggu-minggu yang memang jenengan sudah selesai untuk semester gasal peralihan menuju semester genap, sehingga waktunya saya yakin lebih banyak free-nya, tetapi waktu yang free ini mohon bisa dimanfaatkan dengan baik. Jalan-jalan boleh ya, refreshing silakan, tetapi juga tanggung jawab begitu. Nah, apabila yang memang kaum magernya atau kaum mager yang memang hanya pengen rebahan di rumah, nah jangan lupa nanti rebahannya sambil belajar, sambil mendengarkan studi wacana ini. Dan studi wacana ini nanti akan diwajibkan untuk setiap angkatannya, jadi setiap minggunya nanti wajib untuk angkatan sekian, wajib untuk angkatan sekian begitu. Pada kesempatan ini pula saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap tim studi wacana yang dimandikan oleh Pak Fajri, dan ada Bu Rani, Bu Fitria, Pak Denny, Mbak Zena, terima kasih banyak atas waktunya sehingga berkenan untuk menyelenggarakan program ini dengan sangat baik. Harapan kami budaya ilmiah merupakan bukan hanya sekedar untuk proses perkuliahan mendapatkan nilai yang baik ya, tapi proses ilmiah itu memang sudah membudaya dalam kehidupan kita, sehingga hal itu yang akhirnya kita bisa menjadi orang yang berbeda dibanding dengan yang lain. Jadi wong nek sing paham sidik gitu ya Cah ya, wong sik paham tentang ilmiah begitu kan, ketika ada kabar dan yang lainnya tidak langsung mentah-mentah dimakan gitu kan, atau tidak hanya sekedar percaya hoax, tapi bisa mengkritisi lebih banyak dan berpikirnya juga bukan hanya asal comot sini comot sana, paham ini paham itu kabeh dimakan gitu, enggak, tapi ada filter. Jadi proses-proses inilah yang memang sekiranya kita bekali untuk jenengan semua. Karena kenapa? Teman-teman, jenengan saat ini masuk dalam era yang selangkah lebih cepat, lebih high gitu. Jadi untuk kurikulumnya terutama jenengan semua ini masuk dalam era KPT untuk mendukung MBKM. Jadi nanti jenengan akan berkompetisi dengan semua mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti berbagai macam program MBKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, nanti selain hal itu pula nanti jenengan akan mengikuti program MBKM yang diselenggarakan oleh Prodi. Nah, harus banyak bekal yang jenengan terima. Nah, kemudian teman-teman untuk kurikulum juga selain mendukung MBKM, kita masuknya adalah kurikulum berbasis OBE. Output Based Education. Jadi ada capaian luaran setiap mata kuliah. Pasti jenengan sudah merasakan. Setiap mata kuliah apa luarannya, produknya apa, artikel ilmiah, produknya apa, HKI, produknya apa, publikasi, produknya apa, pagelaran, pameran macam-macam. Jadi banyak hal yang harus jenengan capai. Oleh karena itu, nanti program ini juga akan membekali jenengan ke arah sana. Mohon manfaatkan setiap program dengan baik. Jangan lupa untuk belajar bersama. Ayo kita belajar bersama dengan Bapak Ibu dosen, gratis sisan ya Pak Fajri ya, Bu Vina ya, Deka. Gratis sisan gitu ya. Kurang apa nih jalur digawani ngene. Ketika kuliah juga jenengan sudah diberikan materi yang sudah sangat detail dari Bapak Ibu dosen. Kemudian saat masa-masa jeda seperti ini jenengan diberikan bekal dalam program studi wacana maupun studi yang lain, maka
sangat sayang jika dilewatkan gitu. Zamannya Bu Fuad dulu waktu kuliah, curhat sedikit ini, itu tidak ada yang semacam ini, Cah. Jadi rak mudeng ya wes gak mudeng gitu. Nek pengen mudeng ya udah ke perpus kemana, tanya sini situ macam-macam. Lah ini jenengan sudah diberikan menu yang sangat lengkap. Tinggal jenengan mau memilih menu yang mana. Mohon menu-menu itu dimanfaatkan dengan baik, dimakan dengan lahap, sehingga jenengan menjadi mahasiswa yang kreatif, unggul, dan berprestasi. Nah, teman-teman semuanya, pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata kurang gawean sih dosennya gitu. Loh, sebenarnya kita itu gaweannya sangat banyak sekali teman-teman, tetapi karena memang kami sangat sayang pada jenengan semua, kami membekali jenengan dengan berbagai macam program ini untuk menambah pengetahuan jenengan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi manfaatkan dengan baik demi jenengan yang berprestasi, yang akhirnya muaranya itu adalah semuanya untuk prodi PGSD terakreditasi unggul. Nah, oleh karena itu, ayo mari kita belajar bersama, bergandengan tangan bersama, bersinergi untuk menuju akreditasi PGSD UMK unggul. Oke ya, teman-teman ya, semangat ya. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Ini gimana Pak Fajri, saya ada tepuk pukul gong atau gimana Pak Fajri? Tepuk-tepuk sendiri aja Bu, jenengan nggak apa-apa. Atau potong tumpeng, potong leher, siapa yang potong? Nah ini, potong tumpeng, potong leher kayak medeni jadi. Potong tumpeng, saya belum ulang tahun Pak Fajri, maaf ya. Iya. Pak Fajri, alhamdulillah pagi hari ini ada Pak Win. Selamat pagi Pak Win. Nah, luar biasa Pak Win. Ini Pak Win, beliau adalah dosen dari prodi teknik apa Pak Win? Teknik mesin, Bu. Teknik mesin, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bisa berkenan join dalam podcast Studi Wacana PGSD. Nah, Pak Win aja menyempatkan waktunya untuk join bersama kita, belajar bersama, apalagi teman-teman semuanya. Ya, teman-teman ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan kegiatan webinar seri Studi Wacana untuk periode genap ini, kita mulai. Yang pertama ini bersama dengan Pak Fajri. Matur suwun sangat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat belajar, selamat bekerja. Ayo kita berkolaborasi bersama, bergandengan bersama untuk menuju PGSD UMK unggul. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaprodi, Bu Siti Masfuah MPD yang telah memberikan sambutan yang luar biasa terkait program-program di Studi Wacana. Selanjutnya, ini sebenarnya ada yang ini Bu Mbak Ziana, tolong jenengan juga jadi host ya. Izinkan semua ini masuk ya, karena saya mau mempresentasikan. Bentar. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau share ya. Sebentar, mau share itu caranya begini. Share ini. Layar. Oke. Ya. Baik, mohon maaf, kelihatan button? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan, Halo? Pak. Oke, Pak terima Fajri, kasih. terlihat Pak Fajri. Ya, terima kasih Pak Duka. Oke ya, ini match method ya. Saya sebenarnya sudah pernah men-share, kita punya webinar ya, match method ya.
mixed method itu. Tetapi secara kebutuhan di lapangan juga perlu lagi saya ulangi ya, karena di sini itu kita, kenapa saya sering men-share mixed method, karena kita sudah punya paradigmanya, kita sudah memiliki paradigma yang ganda ya, multi ya, di mana kita yang tahu bahwa kita kalau penelitian itu kalau enggak penelitian kuantitatif ya, dan penelitian kualitatif ya. Tetapi di zaman sekarang itu kita terlalu naif ya, apabila kita hanya berpatokan pada salah satu pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi di dunia pendidikan ya, saya merasa bahwa di dunia pendidikan itu perlu penggabungan dua paradigma ya, paradigma klasik ya, yang mana kuantitatif dan kualitatif itu harus digabung. Nah, itu saya juga waktu ini saya juga masih belajar ya, dan ini saya belajarnya itu mulai dari saya membuat disertasi, yang mana disertasi saya juga pakai mixed method. Dan saya merasakan bahwa perlu adanya kajian mixed method bagi dunia pendidikan di dalam riset, yang mana fenomena-fenomena, data-data yang ada di lapangan itu terlalu plural, yang mana plural itu harus digabungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan data-data yang menarik ya, karena khususnya di dalam pendidikan itu kita bisa ke arah kuantitatif dan bisa ke arah kualitatif. Sebelum saya mulai, seperti biasa ya, ini ada paradigma ya, world view ya. Paradigma pertama dan paradigma kedua itu yang saya katakan tadi paradigma klasik ya, yang mana paradigma klasik itu dimulai dengan paradigma post-positivisme dan dilanjutkan dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma penelitian yang mana di metode itu, kalau di post-positivisme itu mengarah pada sebab akibat atau hubungan antar variabel. Karena di dalam post-positivisme itu idealnya metode penelitian itu harus meningkat gitu ya, harus ada pembanding. Oleh sebab itu indikator dalam post-positivisme itu ada sebab dan ada akibat. Yang kedua yaitu reduksionisme. Dia mereduksi semua data-data yang diambil sehingga menghasilkan suatu kesimpulan atau hipotesis. Dan selanjutnya itu pengamatan dan pengukurannya secara empiris. Ya. Pengamatan dan pengukuran ini pastinya dia memiliki rumus atau memiliki statistik untuk mengetahui seberapa besar, seberapa pengaruh suatu hasil penelitian atau riset. Yang terakhir yaitu verifikasi teori. Teori itu artinya post-positivisme itu sekedar untuk menguatkan teori, untuk menggunakan teori. Nah, post-positivisme itu biasanya kalau kita secara umum itu kita gunakan pada kuantitatif. Ya, kuantitatif. Sobat Wacana pasti paham bahwa kuantitatif itu pastinya ada ada indikator-indikator tersebut. Yang kedua konstruktivisme. Ini mohon maaf ya, ini konstruktivisme itu salah, ini saya salah untuk menggunakan ini, bukan memverifikasi teori tapi menggeneralisasikan teori. Nah, ini mohon maaf ya, ini salah ketik ini, mohon maaf. Dan dia pengamatan maupun pengamatan pengukurannya itu menggunakan
observasi partisipan. Nah, ini ya. Konstruktivisme itu seperti hanya kualitatif ya, Sobat Wacana. Jadi dia itu tidak mengukur sebab akibat atau hubungan antar variabel, tetapi konstruktivisme itu bersifat Verstehen. Verstehen itu yaitu pemahaman secara mendalam, ya. Jadi pada konstruktivisme itu tidak boleh membandingkan. Ini banyak mahasiswa yang di PhD itu kalau membuat skripsi, ya, ini lagi gandrung kualitatif ya, pasti di otaknya itu pasti ingin ada suatu tindakan atau ingin ada suatu peningkatan. Misalkan contohnya banyak mahasiswa PhD itu misunderstanding ya, atau salah konsep bahwa ada suatu misalkan ada suatu anak ya di sekolahan itu dia masuk di suatu mau masuk mengambil data dan melakukan penelitian, dia ingin meningkatkan anak itu menjadi lebih baik. Itu tidak kualitatif ya, Sobat Wacana. Jadi justru kekurangan, justru keterbatasan anak, justru yang bersifat tanda kutip negatif itu Anda teliti, Anda gunakan ya subjek itu untuk mengetahui bagaimana dunia anak yang tidak tahu atau dunia anak itu keterbatasan itu menjadi bisa ditangkap oleh kita. Oleh sebab itu kan di konstruktivisme atau di kualitatif ini pemaknaan beragam dari partisipan. Jadi dia tugasnya memaknai ya. Tidak mereduksi, menghipotesis ya, apalagi ada sebab akibat. Dan observasinya partisipan. Jadi di dalam konteks ini penelitian kualitatif yang mohon maaf ya, mahasiswa PhD itu kalau menggunakan pendekatan kualitatif itu sangat formalis ya. Formalis itu gimana? Formalis itu mahasiswa masuk di dalam konteks komunitas anak atau lembaga itu dia membawa alma mater, membawa identitas diri bahwa dia itu mahasiswa. Nah itu sangat menurut saya sangat susah untuk yang dikatakan understanding others ya, mendalam itu sangat susah. Jadi kalau bisa mahasiswa itu mendekatkan observasinya itu dengan berbaur dengan mahasiswa tanpa ada embel-embel identitas. Yang mana kalau saya takutkan bahwa Anda sekalian itu masuk di dalam konteks tersebut, itu ada jarak, ada semacam bahasa Jawanya ewo pekewuh. Nah datanya akan bergeser, dan pemahamannya akan bias. Dan ada semacam nanti ada narasi yang tidak tepat bahwa nanti hasilnya akan semuanya bagus gitu, it's good ya. Kalau konstruktivisme atau kualitatif itu bisa yang mana pendekatan itu untuk merogoh kedalaman yang dari sisi negatif tanda kutip. Nah, yang terakhir yaitu mengeneralisasikan teori, yang mana artinya nanti, dan kita tahu bahwa jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada studi kasus, ada naratif, ada etnografi, ada fenomenologi, ada historis, ada grounded ya. Itu tujuannya hanya dia itu menemukan teori itu ditemukan untuk dapat mengeneralisasikan fenomena-fenomena yang ada. Ya, mengeneralisasikan teori itu artinya bahwa teori itu misalkan saya meneliti tentang komunitas si A ya. Nah, dengan pendekatan studi kasus. Nah, studi kasus itu kan pendekatan yang mana pendekatan itu mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, menemukan pola ya. Pola itu Anda temukan
pada suatu teori atau bisa membantah atau bisa menguatkan atau bisa menemukan ya teori itu, sehingga teori itu bisa digunakan oleh komunitas yang lain atau ada kesamaan dengan komunitas yang lain. Itu yang rohnya konstruktivisme atau kualitatif. Nah, dua paradigma nomor 1 dan nomor 2 itu sangat berseberangan antara air dan minyak ya. Kalau positivisme atau kuantitatif yaitu dia itu ingin menyamakan, tetapi kalau di konstruktivisme itu dia membuat spesifik keunikan sehingga terjadi ya paradok, yang mana paradok itu terjadi pembiasan yang berbeda. Yang ketiga ada nanti transformatif dan ada pragmatisme. Ya, transformatif itu biasanya terkait isu aja ya ini. Ini yang terkait isu itu terkait dengan kebijakan keadilan ya. Pendekatannya kolaboratif ya, berorientasi pada perubahan. Biasanya transformatif itu digunakan oleh pemberdayaan ya. Pemberdayaan kalau di dosen itu bisa pemberdayaan masyarakat gitu ya, di pengabdian ya. Terus kajiannya lingkupnya adalah kaum-kaum minoritas dan kaum-kaum disabilitas atau gender, itu biasanya ke transformatif. Yang keempat yaitu ini pragmatisme. Pragmatisme itu penggabungan antara positivisme dan konstruktivisme. Yang mana pragmatisme itu kita tahu bahwa jenisnya paradigma pragmatisme itu kalau jenisnya adalah mixed method. Bagaimana mixed method itu? Menggunakan dua paradigma kuantitatif dan kualitatif. Sehingga indikatornya yaitu akibat-akibat dari tindakan itu bisa diteliti. Terus dia problem solving. Nah, problem solving itu berpusat pada masalah. Ya. Terus pluralistik, yang mana datanya itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Dan berorientasi pada praktek dunia nyata, pragmatisme. Ya. Berarti mixed method itu ada 4 indikator yang mana dia akibat dari tindakan. Bisa ke kuantitatif, bisa ke kualitatif ya, berpusat pada masalah atau berproblem solving, datanya adalah plural, bisa menggunakan semau gue, misalnya semau gue data-data itu, karena di lapangan itu sebenarnya kan kalau kita teliti itu ya ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Kita tidak bisa menafikan bahwa semua yang ada di fenomena sosial itu data kualitatif dan data kuantitatif itu ada. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak bisa mendikotomi antara data kuantitatif. Oh ini datanya kuantitatif aja, ini datanya kualitatif aja. Tidak. Justru di dalam pragmatisme atau mixed method itu kreativitas peneliti itu bisa sangat tinggi untuk menemukan data-data yang ada di lapangan terkait data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Jadi secara garis besar ya, itu positivisme yaitu kuantitatif ya, konstruktivisme yaitu kualitatif ya, pragmatisme itu kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif, dan transformatif yaitu metodenya adalah partisipatoris, yang mana partisipatoris itu sangat terkait dengan pemberdayaan sosial. Ini ya, kalau kita berbicara pada mixed method, kita tidak lepas dari kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau mungkin nanti waktu Anda mahasiswa Sobat Wacana di semester 4 ada mata kuliah metodologi penelitian, nanti akan dikasih yang pertama kuantitatif dan kualitatif yang pastinya, dan nanti ada tambahan yang terkait dengan mixed method ya.
Nah, ini sebagai awalan pemanasan bahwa sebenarnya kuantitatif itu kan fokusnya adalah mendeskripsikan. Jadi jangan sampai banyak mahasiswa atau banyak kita yang mengatakan deskripsi kualitatif itu salah ya. Mohon maaf ini saya lancang. Jadi kualitatif tidak mendeskripsikan, justru punyanya kuantitatif ya, atau menghubungkan, nah, atau membandingkan dan pastinya menguji coba data. Sedangkan kualitatif justru tidak mendeskripsikan, dia menarasikan. Nah, coba kalau sobat wacanya bisa membedakan antara deskriptif dan naratif. Nah, coba Anda deskriptifkan, coba Anda narasikan. Nah, pasti kira-kira dua diksi itu berbeda ya, sobat wacana. Perbedaannya apa? Kalau mendeskripsikan itu ya misalkan ada data, Anda hanya menyebutkan data itu aja. Anda hanya membaca data itu aja. Anda hanya berfokus pada data-data itu aja. Tapi kalau menarasikan itu logika, imajinasi, persepsi subjektif itu ada pada yang mau menarasikan. Menarasikan itu menceritakan, ya. Contohnya misalkan deskriptif kuantitatif itu betul, bukan deskriptif kualitatif. Kalau deskriptif kuantitatif berarti setelah hasil SPSS itu Anda deskripsikan. Ya, terkait dengan angka-angka itu Anda deskripsikan, ada peningkatan, misalkan persentasenya 2,3%, nah, yang mana 2,3% itu lebih besar, bla bla bla, itu deskriptif ya, mendeskripsikannya hasil dari angka itu. Tetapi kalau kualitatif tidak bisa. Justru kualitatif itu kan dari teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi maupun data dokumentasi itu Anda ceritakan. Sebenarnya Anda ceritakan itu apa? Anda ceritakan misalkan Anda menemukan data wawancara dengan si A ya. Nah, itu Anda perluas, Anda ceritakan saat ketemu dengan yang mewawancara, terus hasilnya wawancara seperti apa, kondisinya seperti apa, tempatnya di mana, terus posisi psikologinya wawancara itu kayak apa, ketakutan atau gembira atau sedih, itu Anda ceritakan. Atau observasi, Anda observasi tentang kampung atau tentang sekolahan gitu ya. Jadi Anda tidak mendeskripsikan sekolah itu terletak di pesisir pantai, lokasinya misalkan lokasinya bujur barat berapa, itu enggak seperti itu. Justru Anda menarasikan itu bahwa sekolah itu terletak di pantai itu dengan kondisi mayoritas masyarakat apa ya, yang kondisi cuacanya bagaimana, itu lebih ke narasi, menaratifkan ya. Dan yang mewakilkan, yang mana Anda itu sebagai peneliti itu mewakilkan bagi pembaca-pembaca untuk merasakan apa namanya narasi-narasi yang Anda gunakan itu. Terus itu menemukan pola. Pastikan menemukan pola, karena di dalam menarasi itu tujuannya itu untuk menggiring kita di dalam pola mana, perilaku mana yang kira-kira dapat menjadi suatu data yang qualified ya, atau mendalam dan menemukan data. Nah, caranya teman-teman di semester 4 ya, cara kuantitatif dan kualitatif pendekatannya berbeda ya. Kalau kita menggunakan kuantitatif pasti ada survei, ya, angket, kuesioner, dan menguji coba atau mengeksperimenkan. Nah, kalau di caranya di kualitatif itu yang kita tahu bahwa ada itu jenis penelitian yang pendekatan jenis penelitian yang banyak ya, ada studi kasus, fenomenologi, analisis wacana, etnografi, grounded dan sebagainya. Sehingga tujuannya itu kalau kuantitatif itu memverifikasi teori,
dan kalau kualitatif itu mengeneralisasikan teori. Nah, kita paham bahwa jadi di dalam penelitian mixed method itu kita menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya saya itu orang kualitatif ya, tapi saya tidak alergi dengan kuantitatif ya. Karena saya menggunakan kuantitatif memang perlu juga. Nah, orang-orang kuantitatif juga harusnya juga terbuka dengan paradigma kualitatif. Nah, kita tidak bisa ini ahli kualitatif, kita tidak kalau sebagai dosen ya ini hanya sekedar kalau sebagai dosen kita ya juga harus paham ya kualitatif dan kuantitatif karena ilmu itu tidak kita berikan sebagian-sebagian utuh ya harus utuh kepada mahasiswa sehingga metode-metode ini perlu dipresentasikan kepada mahasiswa. Itu ya. Nah, ini metode-metode yang sebelah kiri ada kuantitatif, yang sebelah kanan adalah kualitatif, yang tengah adalah mixed method. Ya. Yang mana kuantitatif itu bersifat predeterminate. Nah, predeterminate itu bersifat dia itu sebelumnya harus ada sesuatu hal yang harus diuji cobakan ya, dideterminate, harus dideterminasikan ya, harus ada tindakan ya, harus ada tindakan. Yang mana biasanya di dalam kuantitatif itu boleh ya, kalau Anda penelitian kuantitatif itu di latar belakang itu justru harus diwajibkan Anda menggunakan angket. Data itu latar belakang itu menggunakan angket atau kuesioner ya untuk menguatkan dugaan-dugaan di dalam hipotesis ya. Terus yang kedua yaitu pertanyaannya berbasis instrumen ya, pasti instrumen ya. Kalau kita tahu bahwa instrumen itu punyanya kuantitatif ya, kalau kualitatif itu pedoman. Nanti kita akan lebih jauh ya. Bedanya instrumen yang ada di kuantitatif dan pedoman itu apa? Kalau di instrumen kuantitatif itu harus sama dengan apa yang ada di instrumen itu. Jadi operasionalnya harus sesuai dengan yang ada di instrumen. Nah, dalam kualitatif pedoman itu namanya pedoman. Di lapangan bisa dikembangkan, misalnya pedoman wawancara. Jadi banyak mahasiswa yang membuat pedoman wawancara itu ya, itu sudah dibuat pertanyaannya seperti ini. Itu menurut saya kaget dong. Kalau pedoman ya di dalam kualitatif itu garis besar aja. Nanti tergantung kita ketemu dengan informan ya, kita bisa mengembangkan terkait pertanyaan sesuai dengan jawaban dari informan. Nah itu ya. Terus di dalam kuantitatif juga ada data kinerja, ada data sikap, data observasi. Bagus lagi ada data sensus ya. Dan menggunakan data statistik dan bersifat interpretatif statistik. Kalau kita berbicara sebelah kanan sendiri, berbicara kualitatif ya, nah metodenya itu dapat berkembang sesuai dengan empiris, sesuai dengan di lapangan. Jadi pertanyaannya harus terbuka, ya. Pertanyaan contohnya misalkan, kalau Anda menggunakan pedoman wawancara itu biasanya mahasiswa itu pertanyaan satu ya, namanya siapa, umurnya berapa, tempatnya di mana, tempat tinggalnya di mana. Itu kalau di kualitatif itu nanti agak hasil dari kualitatif itu justru kaku ya, nanti tidak bisa Anda narasikan. Justru nanti dengan cara membuat pedoman wawancara kualitatif ya harusnya secara garis besar menanyakan tentang identitas. Nah, nanti Anda bisa menanyakan namanya siapa Pak, atau namanya siapa nama saya, usianya berapa, usianya gini, di sekolah mana. Nah, ini tidak ada di pedoman, tapi pengembangan dari pertanyaan terbuka tersebut. Nah, dan perlu sekali
data kualitatif kan data yang wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual. Sehingga dapat digunakan analisis tekstual. Analisis tekstual itu biasanya digunakan oleh orang-orang bahasa sastra terkait dengan buku atau analisis visual ya, visual atau seni itu pakainya analisis tekstual dan gambar. Itu bisa digunakan menggunakan metode kualitatif dan interpretasinya tema dan pola. Sehingga di dalam konteks ini pola dasar rancangan penelitian mixed method itu bisa menggunakan dua-duanya, yaitu predeterminate dan metodenya yang berkembang, pertanyaan bisa terbuka dan tertutup ya, berbagai bentuk data plural, bisa menggunakan statistik dan tekstual, dan bisa menginterpretasi berbagai data-data, yaitu data kualitatif maupun data kuantitatif. Itu yang menjadikan kita itu kalau menggunakan mixed method itu sangat sangat kaya ya. Kita tidak terpaku pada satu kacamata kuda itu seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada ini. Sebenarnya di metode mixed method itu ada 6 ini ya. Nanti di podcast di Wacana kita bedah satu persatu ya. Ada convergent, ada sekuen explanatory, sekuen exploratory, ada embedded, ada transformatif, ada multifase. Ya kebetulan saya itu harusnya bagiannya terakhir ini ya, tapi teman-teman dosen teman-teman dosen masih sibuk, jadi saya meloncat ke embedded. Harusnya ke convergent dulu ya, explanatory, exploratory, tapi langsung ke baru ke embedded. Tapi saya langsung menggunakan embedded, nggak apa-apa ya. Nah ini ya explanatory, exploratory ya. Jadi terkait nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dosen PGSD ya. Kalau convergent itu dia itu antara data kuantitatif dan data kualitatif itu 50-50 ya. 50-50 itu apa? Maksudnya seimbang ya. Tidak terlalu convergent ini tidak terlalu mendalam kuantitatif dan tidak terlalu mendalam kualitatif. Yang mana convergent itu hanya menggunakan separuh dari kuantitatif dan separuh dari kualitatif, sehingga bisa dikembangkan maupun dihubungkan, lalu diinterpretasikan. Nah, sekuen explanatory ya, explain itu kan menjelaskan ya. Menjelaskan itu berarti punyanya kuantitatif atau mendeskripsikan. Explain itu mendeskripsikan atau menjelaskan. Nah, jadi saya benar tahu bahwa explain atau deskriptif atau menjelaskan itu punyanya kuantitatif ya. Sekuen explanatory, explain itu kan menggunakan data kuantitatif ya. Mungkin mahasiswa nanti waktu di lapangan itu lebih kuat kuantitatifnya. Contohnya Anda mau meneliti tentang sekolahan di Kudus, ya, sekolah modern misalnya, Islam modern gitu ya. Nah itu Anda membuat angket dulu ya, angket kepada sekolah-sekolah yang ada di Kudus ya, itu atau membuat kuesioner ya, itu terus data diolah, dianalisis ya, statistik atau mungkin bisa persentase atau Excel aja. Terus ditindaklanjuti dengan data kualitatif. Maksudnya ditindaklanjuti itu diperkuat dengan data kualitatif. Data kualitatif itu tadi wawancara ya. Jadi bisa ambil ambil beberapa orang untuk diwawancara untuk memperkuat hasil dari statistik tersebut. Sehingga itu namanya sequential explanatory. Nah, kebalikan kalau sequential exploratory itu Anda itu lebih dominan pada kualitatif ya. Ada kualitatif.
Berarti langkah pertama berarti Anda itu teknik pengumpulan datanya ya kualitatif, berarti mencari wawancara, Anda harus observasi ya. Setelah mewawancara, hasil wawancara Anda interpretasikan, Anda analisis, mohon maaf analisis. Nah, biasanya kalau kualitatif itu kan analisis datanya yang mahasiswa S1 PGSI kan seragam menggunakan Miles and Haberman ya, itu biasanya kayak gitu ya, reduksi data, interpretasi data itu ya. Sebenarnya banyak spreadly itu juga bisa ya. Nah, ditindaklanjuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Jadi nanti bisa Anda perkuat dengan angket atau uji coba. Tapi data dominan itu ada pada kualitatif sehingga bisa diinterpretasikan. Nah, yang embedded ini, yang embedded itu karena embedded itu adalah tingkat rancangan metode tingkat lanjut. Maksudnya kalau yang ini adalah dasar ya. Jadi sebenarnya di mix method itu ada dua bagian, yaitu metode mix method dasar dan lanjut ya. Lanjut. Nah, embedded itu lanjut. Nomor poin tahap pertama, yang mana data kualitatif dan data kuantitatif itu diselesaikan dulu. Nah, jadi kan tadi kalau sequence explain sama sequence explore kan lebih dominan ke kuantitatif dulu atau kualitatif dulu. Tapi kalau yang embedded itu Anda itu bekerjanya bersama-sama. Bersama-sama ambil datanya, tidak tidak mendominasi yang mana, tapi justru waktu Anda misalkan mau penelitian itu instrumen dan pedoman itu sudah jadi sehingga digunakan bersama-sama sehingga semua langkah dalam penelitian itu Anda gunakan bersama-sama. Misalkan Anda mau meneliti tentang suatu komunitas ya, komunitas atau suatu sekolah lembaga itu ya. Jadi kuantitatifnya itu disodorkan, kita cari data kuantitatif dan sekaligus berbarengan dengan data kualitatif. Nah, ini adalah rancangan tindak lanjut yang mana data-data tersebut bisa berbarengan. Ya, berbarengan tanpa harus tadi yang pertama kan harus kuantitatif dulu atau dari kualitatif, tapi serempak. Nah, bahasanya itu serempak. Serempak itu gimana? Serempak itu ya kalau orang itu ya mengatakan ya berbarengan itu serempak ya. Jadi datanya itu kalau Anda gunakan itu harus lebih, Anda harus kuat membuat dua instrumen itu dan instrumen dan pedoman ya, itu embedded ya. Kalau transformatif terkait dengan isu. Kalau multifase itu biasanya kalau penelitian dosen itu ya multi-hes itu ya. Biasanya kalau multi-hes mungkin kalau dosen-dosen kita atau dosen-dosen UMK itu kalau multi-hes itu harusnya menggunakan mix method karena tahun pertama harus data apa dulu ya, data kuantitatif dulu atau data kualitatif atau dua-duanya. Terus tahun kedua ya berbeda. Jadi pengambilan datanya itu tiap tahun ya. Kalau multifase digunakan untuk studi ya kapan lulusnya ya. Ini biasanya digunakan untuk proyek ya atau pendanaan. Kalau studi S1 sampai S3 itu biasanya ya pakainya yang sekuen atau sekuen explanatory, sekuen exploratory atau embedded atau transformatif. Kalau multifase mungkin ya nggak apa-apa sih, tapi lama karena studi kan harus punya batasan waktu ya. Punya ruang dan waktu yang harus dibatasi. Nah, kalau multifase digunakan untuk proyek ya, penelitian dikti itu bagus ya. Karena dia kan tiap tahun ada pendanaan ya,
pendanaan tahun pertama, pendanaan tahun kedua dan sebagainya. Kalau di studi ini tidak cocok. Ya bisa, cuma Anda akan lama ya, nggak lulus tadi ya, seperti itu. Nah ini ya jenis. Nah saya menambahkan bahwa mixed method itu dalam perkembangan ilmu itu bisa banyak ya. Kayak komparatif asosiatif riset itu ya punyanya mixed method ya. Action research atau PTK ya. Itu ya mixed method juga. Research and development. Nah, research and development R&D itu ya mixed method juga karena menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang terbaru atau DBR itu juga mixed method juga. Jadi seperti itu ya, mungkin itu ya, mungkin sebagai kata pengantar dari saya, atau mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Monggo silahkan. Oke, silahkan yang mau berdiskusi, kita berdiskusi bersama-sama terkait dengan pembahasan saat ini ya. Silakan. Ini saya harus ngopeni yang masuk. Ini harusnya PGSD UMK itu punya Zoom sendiri nih ya. Oh ini PSI kenapa kayak gitu ya. Oh. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Karena yang semester 4 ini, nanti semester 4 itu dia akan menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Yang saya harapkan nanti juga bisa masuk di mixed method ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang sudah jadi dosen atau apa itu bisa menggunakan mixed method. Jadi menarik sekali ya. Jadi kita lebih kaya terkait dengan pendekatan yang berbasis pada pluralistik ya, pendekatan campuran ya. Pak Fajri, Nggih, kedatangan tamu dari Semarang ini Pak Fajri. sinten niki? Niki lho Pak Fajri, Mas Fajri. Siapa? Iki lho, lihat kamera. Lihat kamera. Masya Allah. Halo bos, ya ini joget-joget lapo kowe, ya Allah. Ini perkenalkan. Ini anak perkenalkan ini bos Semarang ini yang mau mengantarkan mahasiswa mau KKL ya. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Ini siapa yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggih, monggo silakan. Terima kasih atas Ya. kuning Pak, mahasiswa. Kuning, astagfirullahaladzim. Subhanallah, saya ngapunten Bu, saya ngelancangin jenengan ini, saya itu. Enggak, ini saya senang sekali ikut kelasnya Pak Fajri ini. Astagfirullah ya Allah, ini kita kedatangan kandidat doktor ini ya. Pak Awin juga ini. Makanya saya mau guru sama jenengan ini. Mbak Zana tolong di spotlight Mbak Zana, Bu Nur Ainingsih. Maaf saya off cam Bu. Ini Pak, tadi jenengan menjelaskan karakteristik tentang mixed method nggih. Sebentar. Nah, di akhir itu jenengan menyebutkan kalau R&D, Research and Development atau penelitian pengembangan itu kan termasuk mixed method, termasuk juga yang terbaru adalah DBR.
Design Iya. Based Research. Nah, Iya. saya buta tentang DBR, Pak. Waduh, lah ini Apa ada sih? kelas. Apa perbedaan utama antara DBR dengan Ini kelasnya R&D, Pak? Ya, ya, ya. Jadi ini apa? Benar-benar pertanyaan dari lubuk hati yang paling dalam, Pak Fajri. Pertanyaan dari lubuk hati yang dalam dan pertanyaan ini untuk membuat disertasi ini ceritanya. Ini kebetulan teman-teman saya kebetulan kan bukan DBR, tapi saya pakai EDDIE. Oh, Adi. Ya berarti ya R&D ya Bu ya. R&D ya. Jadi Oke. beberapa teman itu ada yang menggunakan DBR, walaupun banyak yang pakai R&D biasa. Tadi Pak, apa karakteristik atau pembeda penciri utama dari DBR sehingga ini menjadi jenis penelitian atau metode penelitian tersendiri, begitu Profesor Fajri. Terima kasih jawabannya. Ya Allah, ini pertanyaannya kudune ning mahasiswa ini harusnya Bu Siti, ini jenengan harus membuat kelas webinar lagi tentang DBR ini, karena kasih DBR yang saya pahami nanti mahasiswa satu jadi bingung. Enggak apa-apa sih, ini sebagai pengantar aja yang saya pahami. Iya Pak. Nggak apa-apa, Ya, ini obrolan biasa aja. Oh iya, saya suka. Jadi DBR itu ya, ini sebenarnya DBR itu ya kalau di Indonesia ya baru-baru itu biasanya kalau DBR itu Prof Joko itu yang biasanya Prof Joko Nurkanto itu ya biasanya kayak gitu ya. Ini punyanya orang-orang bahasa Inggris itu DBR kayak gitu ya. Nah DBR itu kan design based. Jadi arahnya DBR itu mengarahkan pada penyusunan desain, ya penyusunan desain. Jadi kalau R&D kan yang kita pahami kan kita membuat produk. Nah, R&D kan produk, berbasis produk. Nah kalau DBR itu kita itu endingnya adalah desain. Nah desain itu loh, berarti pertanyaannya begini, berarti desain belum jadi ya. Wah, misal pertanyaan ya, bukan masalah belum jadi, desain itu bisa digunakan oleh pembelajaran model apapun gitu ya. Nah perbedaannya itu yang saya paham, yang saya juga belajar itu perbedaannya di itu Bu, ada siklusnya Bu, ada siklusnya. Oh, iya, jadi Pak. ada jadi kalau R&D kan kita melihatnya itu, kalau R&D itu memang mini siklusnya itu sebenarnya, kalau R&D itu mini siklusnya di validator. Validator. Tapi kalau di BR itu tidak hanya antara penggabungan validator dengan waktu uji coba. Jadi waktu uji cobanya itu lama Bu, ada siklusnya. Berarti siklus yang ada di, atau apa ya, tahapan yang ada di uji coba, R&D uji cobanya disikluskan. Nah itu. Nah itu bisa bertahun-tahun ya Pak. Wong R&D aja bisa 1 tahun lebih nih. Apalagi DBR, terus kapan lulusnya? Nah itu. Tapi kan namanya Bu Nyun Sewu ya. Kalau saya ini sebagai pengalaman saya ya. Sebenarnya ini pengalaman juga untuk mahasiswa satu. Sebenarnya metode penelitian itu kan kita diajarkan untuk paham aja. Nah, nanti dioperasionalkannya di lapangan itu nanti bisa dibuat praktis gitu ya. Gitu ya. Tapi kekurangannya di DBR itu memang jenengan nanti ketemu dengan ahlinya, ketemu dengan partisipannya itu agak lama. Itu misalkan jenengan mau membuat desain penelitian gitu ya, desain pembelajaran misalkan pakai DBR ya, pakai model apa gitu yang desain. Nah itu nanti jenengan itu nanti siklusnya itu terkait di uji cobanya itu sudah mungkin 5 siklus, 3 siklus seperti itu Bu.
gitu. Nggih. Yang saya pahami itu seperti itu. Seperti itu. Dan itu menjadikan kenapa kok DBR desain. Nah, desain itu kan tidak perlu ada produk yang real ya, tapi konseptualnya. Nah, konseptual itu akan diuji coba dengan kevalitan di uji eksperimennya. Harus disikluskan seperti itu. Seperti itu, Bu Ning. Berarti kalau boleh saya sederhanakan seperti apa ya, R&D tapi di action research kan gitu ya Pak ya? Iya, action research. Nah, ya, action research. Atau mungkin kalau mahasiswa itu PTK itu ya, action research ya. Nah, kalau action research kan ada dua, Ibu. Action research berbasis kelas itu CAR, Ya, classroom action research. Kalau action research berbasis masyarakat itu PAR ya, participatory action research. Ya. Yang kalau di mahasiswa itu biasanya CAR ya, classroom action research. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali, Pak. Okay. Wah, Mohon terima maaf kasih kalau pencerahannya, Profesor bukan. Patrick. Mohon maaf kalau jawaban saya tidak memuaskan jenengan. Kalau mungkin Bu Ning bisa request karena ini my boss Bu Siti kan yang punya mungkin bisa DBR, kita bahas DBR yuk gitu, asik gitu lah. Oh, Bisa. siap-siap. Ya. Nanti gitu. saya juga ngomong Bu bos saya dulu ya. Yeah. Biar para bos bisa diskusi nanti. Iya, ya. Terima kasih Bu Ning ya, jenengan ya, berkesempatan ini calon dokter itu kok ya melu-melu ning aku dadi ngene iki. Loh, namanya juga mahasiswa kan harus belajar dari siapa saja. Iya, ya, nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Ning. Oke, baik, terima kasih Bu Ning, yaitu dosen PBI ya. Yang kebetulan menempuh doktoral ya, jadi bisa kita kedatangan tamu. Mungkin ada Pak Win bisa share ilmu atau gimana Pak Win atau siapa mahasiswa PGSD terkait dengan ini, karena ini mahasiswa saya semester apa ini, semester 3 mau 4 ya ini ya. Kemarin sudah punya proyek yaitu membuat artikel, tapi book chapter ya, belum menggunakan metode. Tapi yang kelas I sudah, alhamdulillah sudah, kelas I sudah menggunakan metode, sudah terpublish ya di jurnal-jurnal, sudah punya LOE. Tapi mudah-mudahan nanti ketemu lagi di metodologi ya, bersama, kalau nggak saya bersama saya juga Pak Erik, Bu Vina, Bu Sekar, nanti bisa lebih mendalam dan nanti OB-nya bisa terkait dengan artikel-artikel yang bisa dipublish. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, siapa? Monggo. Saya itu seperti penyiar radio ini. Penyiar radio. Tuh, silakan. Monggo, silakan teman-teman mahasiswa, ayo yang aktif toh. Jangan mahasiswa PGSD kok nggak aktif itu gimana? Udah tanya apa saja saya jawab. Masalah apa? Masalah keluarga, percintaan, nggak malah tekan percintaan. Silakan. Ya, jadi saya harapkan mahasiswa, apalagi ini mahasiswa pendidikan ya. Kalau mahasiswa non pendidikan mungkin salah satu ya, mungkin kalau non pendidikan kan murni ya, misalkan mahasiswa jurusan antropologi kan murni ya, atau mahasiswa pendidikan kimia dasar itu pasti pakainya kalau enggak kualitatif ya kuantitatif. Misalnya fisika dasar atau murni itu, kimia murni itu enggak pakai kualitatif ya,
umumnya pakainya kuantitatif ya. Kalau yang orang-orang humaniora itu pakainya kualitatif. Tapi kita di dunia pendidikan itu justru kita menjadi menjadi tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah, yang mana tengah-tengah itu kita paham tentang kuantitatif, kita paham tentang kualitatif. Jadi bagus sekali apabila kita bisa menerapkan metode penelitian mixed method. Nah, nanti kalau lebih lanjut ada di podcast itu ada tiap seri itu ada jenjangnya, yaitu konvergen, sekuen. Nah, itu nanti dijelaskan. Seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa atau teman-teman sobat wacana yang lain. Silakan. Halo. Atau mungkin saya akan men-share ya. Jadi saya ulangi ya. Jadi mixed method ya. Mixed method. Nah, itu di tengah-tengahnya ini ya. Itu di tengah-tengahnya itu ini kuan ya. Ini kual. Nah, kuan dan kual itu sebenarnya berseberangan ya teman-teman mahasiswa. Tapi di dalam konteks ini kita bisa menggabungkan ya, terkait kuan itu kan biasanya dia itu teknik pengumpulan datanya itu menggunakan angket ya, kuesioner ya. Nah, terus tes ya, tes atau uji coba. Nah, sedangkan kual itu kan biasanya umumnya menggunakan wawancara, data wawancara, ya, data observasi, dan data dokumentasi. Nah, yang saya pahami bahwa kualitatif itu tidak boleh saya kualitatif wawancara aja, atau saya kualitatifnya observasi aja, atau saya kualitatif enggak, ini satu bagian ya. Kalau yang kuantitatif itu bisa, karena di sini itu nanti ada namanya model ya, model eksperimen. Model eksperimen. Ada yang model eksperimen pre-test, post-test ya, atau one shot pre, post-test ya. Itu banyak sekali ya. Nah, kalau ke dalam konteks hanya pre-test, post-test itu bisa digunakan uji coba. Kalau ada one shot aja, one shot post test atau one shot, nah itu biasanya pakainya angket ya. Jadi di sini yang kelebihannya di kuantitatif itu ada model eksperimennya ini. Nah, Anda baca bukunya Sugiono itu ada, Ari Kunto Suharsimi juga ada, di situ ada model-model eksperimennya. Kalau yang kualitatif itu umum ya, banyak penelitian buku-buku ya menggunakan wawancara, observasi ya. Saya tekankan bahwa di wawancara di kualitatif itu jangan kayak di membuat instrumen kuantitatif ya. Misalkan contohnya, saya hapus ya. Contohnya kalau di kuantitatif itu kan sudah baku ya, sudah tertata, yang mana kalau di kuantitatif ya, kan itu istilahnya instrumen ya, nanti masuk instrumen ya, nanti ke kisi-kisi ya.
Tapi di kualitatif ya, di kualitatif itu tidak seperti yang ada di kuantitatif ya. Anda harus membuat pedoman aja. Pedoman itu apa? Terkait Anda membuat lembar pedoman wawancara. Ya, mungkin identitas ya, identitas ya. Identitas. Nah, nanti pedomannya di sini. Mau menjelaskan tentang apa? Nah, pedoman ini ya, pedoman ini wawancara itu sebenarnya sebelumnya itu Anda harus membuat pedoman yang mau diwawancarai, berarti Anda harus menyertakan konsep teori yang terkait dengan wawancara. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa kalau Anda mau mewawancari tentang kreativitas misalkan, berarti Anda harus menyertakan teori kreativitas itu kayak apa? Ya. Menurut siapa kreativitas itu? Nah, si A mengatakan kreativitas adalah misalkan suatu aktivitas dia menemukan, misalkan ya, menemukan, mengeksplorasi dengan dengan daya imajinasi sesuai dengan bakat dan minat. Nah, berarti poin-poin variabel dalam kuantitatif, poin-poin dalam variabel itu Anda harus sertakan di dalam untuk pedoman di wawancara. Nah, bahwa kalau orang mewawancarai, misalkan mewawancarai guru ya tentang kreativitas anak, apakah ada poin-poin yang ada di teori itu? Kalau ada, poin apa saja? Nah, berarti secara garis besar kesimpulan di sini, kesimpulan wawancara itu disertakan bahwa si A guru itu mempersepsikan kreativitas anak itu dari teorinya, misalkan teorinya si A ya, teorinya si A itu hanya poin ini dan ini. Nah, seperti itu. Jadi itu kelebihan di kualitatif terkait dengan pedoman wawancara. Seperti itu. Saya kira itu ya. Nah, itu yang mungkin perlu disampaikan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya saya akhiri ini, saya ngomong sendiri nih ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Baik, kalau kan saya kira saya tutup aja ya. Jangan Pak, saya mau bertanya Pak Fajri. Malah bertanya ke guys. Ini ya, monggo. Silakan Bu. Mengenai tentang itu loh Pak, untuk kalau kualitatif analisa datanya itu Analisis data. jangan di video. Untuk menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara, observasi itu apa harus disinkronkan atau bagaimana ya Pak? Oke, ini terkait dengan kualitatif ya. Jadi gini, Bang. Kalau dalam analisis data kualitatif itu itu kan kalau kita pahami bahwa misalkan misalkan saya cek ya. Misalkan ini data wawancara ya. Dan menghasilkan transkrip wawancara Transkrip wawancara. Nah, saya buat transkrip wawancara ya. Transkrip wawancara. Nah,
Transkrip wawancara itu harus direduksi ya menjadi satu kesimpulan. Ya, satu kesimpulan. Nah, satu kesimpulan ya. Nah, satu kesimpulan. Terus yang kedua, data observasi. Paling mudah kayak gini. Data observasi itu terkait dengan data-data foto misalkan ya, foto. Observasi kok. Observasi catatan juga ya, mohon maaf. Catatan ya. Terkait dengan kalau data wawancara itu kan bedanya data wawancara itu fokusnya adalah meng-cross-check tentang berbasis lisan ya, berbasis lisan. Kalau observasi itu berbasis pada perilaku. Nah, perbedaannya data arsip, data observasi, data wawancara itu perilaku itu dinarasikan, diceritakan. Kalau wawancara itu kan data-data lisan, wawancara, interview ya terhadap persepsi individu. Kalau data observasi itu perilaku, tingkah laku ya kita narasikan. Misalkan ada anak yang belajar di sekolahan. Observasinya kan berarti Anda kan menggunakan catatan ya. Oh, kondisi anaknya seperti ini, gurunya seperti ini, menghadap kemana, anaknya menghadap kemana, posisi duduknya. Nah, itu dinarasikan, dibuat, ditulis ya. Nah, terus data dokumentasi. Nah, data dokumentasi kan terkait dengan foto ya, foto. Buat foto ini ceritanya. Buat foto ya. Atau bisa membuat video. Nah, divideokan gitu ya. Nah, atau bisa juga data atau surat kabar. Ini semuanya direduksi. Direduksi itu apa? Dipilih kira-kira data wawancara itu yang cocok, yang tidak cocok dihilangkan ya. Terus data observasi yang maksudnya yang cocok dengan penelitian itu kayak apa? Misalkan Anda mengobservasi anak belajar tapi anaknya misalkan perilaku yang tidak belajar ya jangan digunakan gitu ya, jangan dimasukkan. Nah, itu direduksi. Terus foto-foto juga seperti itu. Foto-foto anak lagi selfie padahal pengennya anak itu pengen terkait dengan apa namanya? Foto terkait dengan pembelajaran itu direduksi. Nah, reduksi ini dari reduksi ini itu di cross check-kan Ibu Bapak. Nah, jadi artinya triangulasi data itu penting, itu namanya triangulasi data atau Bapak Ibu ya. Triangulasi data itu penting. Seperti itu, Bu. Halo? Ngomong sendiri mungkin. Nggih. Nah, seperti itu, Bu. Jadi mahasiswa dalam kualitatif itu yang tebel itu sebenarnya itu lampiran itu, lampiran apa namanya, arsip itu. Nah itu dari lampiran arsip itu disuruh membuat rangkuman, mereduksi dari wawancara, nah dari observasi maupun dokumentasi, sehingga yang ditampilkan di pembahasan itu adalah reduksi dari filter dari hasil wawancara. Misalkan saya mau wawancarai seseorang, itu tidak semuanya sesuai dengan yang ada di lampiran, tetapi direduksi, dipersingkat, di garis besar ya, dibuat penjelasan aja. Bukan maksudnya kalau banyak kan mahasiswa satu itu kan kalau di pembahasan itu masih menggunakan pertanyaan apa jawaban apa, pertanyaan apa jawaban apa, itu tidak, itu belum
direduksi itu ya. Yang direduksi justru misalkan pertanyaan di lampiran itu hari ini makan apa? Soto. Sotonya kayak itu sotonya yang kayak mas, sotonya yang jalan iki rasanya kayak gini, kuahnya kayak apa. Nah itu peneliti itu menarasikan, membuat kalimat di pembahasan sesingkat mungkin dengan tidak mengurangi makna. Sehingga di dalam konteks itu namanya coding, ya, decoding. Jadi coding itu namanya kalau di pembahasan itu sesuai dengan penjelasan si A yang terkait dengan pembahasan tentang apa, itu mengatakan bahwa nah itu narasi terus biasanya kalau sistematikanya itu namanya spasinya rapat. Nah itu di bawahnya ditambahi codingnya itu, lihat wawancara halaman berapa, nomor berapa, supaya antara yang di lampiran itu bisa dilihat apakah di lampiran itu sesuai dengan yang dinarasikan di pembahasan. Seperti itu, Bu. Betul nggak, Bu? Ya? Oke, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sofi. Apa Bu? Vika. Vika ini ya, dosen PGSD UMK yang kita apresiasi. Sebenarnya Bu Sofika kan orang eksak ya. Kalau orang eksak itu biasanya pakainya kuantitatif dan mau belajar kualitatif, itu sangat saya apresiasi sekali ya. Oke, ada lagi. Gimana? Pertanyaan dari kolom chat, Pak. Oh, kolom chat. Oke. Baik, mohon maaf. Bentar. Oke, Assalamualaikum. Saya Zahro Norita, izin bertanya Pak. Di mix method itu ada validitas data. Kemudian pertanyaan saya adalah validatornya itu dari dosen yang terkait dengan judul penelitian atau misalkan penelitian di SD dari guru tersebut. Nah ini ya, kalau Anda menggunakan validitas data, jangan menggunakan dosen ya, jangan menggunakan dosen ya, gunakannya di luar dosen ya. Siapa di luar dosen? Banyak sekali ya, maksudnya di luar dosen pembimbing, maksudnya, mohon maaf, sorry. Di luar dosen pembimbing, misalkan Anda bimbingan saya, validatornya dan cari yang dosen yang lain yang bukan pembimbing ya, sehingga harapannya itu masukannya itu objektif ya, tidak subjektif ya. Jadi saya harapkan kalau misalkan atau mungkin bisa bukan dari dosen, bisa dari guru yang kira-kira gurunya sudah berpengalaman ya. Jadi berpengalaman, bukan guru yang baru kemarin atau guru berprestasi atau itu ya. Jadi terkait dengan kalau di kualitatif misalkan validator ini ya, kalau secara kualitatifnya itu dia itu sudah track record-nya itu sudah bisa dijamin gitu ya. Jadi validatornya itu, ini kalau validator itu biasanya kan di R&D misalkan ya, di R&D ya. R&D kan mixed method ya. Nah, itu validatornya itu misalkan kan dalam R&D kan ada bisa validator materi, validator media, validator praktek. Nah, validator materi, terkait materinya apa? Misalkan materi tentang bahasa, berarti cari dosen bahasa di UMK itu ada jurusan bahasa ya. Validatornya bahasa, dosennya. Kalau bisa lebih dari 1 atau lebih dari 2, nanti biar atau 3 ya. Itu biar apa? Hasil dari
validatornya itu kalau dikuantitatifkan itu bagus ya, tidak hanya satu. Terus terkait validator media, ya, media siapa medianya? Kalau bisa 3. Terus validator kalau R&D ini ya, kali validator prakteknya, nah itu berarti gurunya atau mungkin kepala sekolahnya atau kayak gini ya, seperti itu. Kalau ini kan misalnya penelitiannya di SD dari guru SD tersebut. Nah, kalau seperti itu, kalau R&D validatornya, kalau R&D mix metodenya, kalau R&D nanti akan bias apabila Anda menggunakan validatornya dari guru yang mau Anda gunakan sebagai partisipan dalam produknya. Itu akan bias ya. Sehingga cari validator di selain gurunya yang ada di SD tersebut. Ya, atau dosen lah ya. Validatornya dosen yang bukan pembimbingnya, karena pembimbingnya itu dia kan tugas pembimbing itu kan tidak memvalidator, tapi membantu karya ilmiahnya terkait dengan publikasi, terkait dengan laporan, sistematika, terkait dengan tata tulis dan sebagainya. Jadi jangan dibebankan terkait dengan validator. Seperti itu ya. Terima kasih Mbak Azahra Febri. Oke, ada lagi? Dia mau tanyakan? Halo? Halo Pak Baik. Fajri. Gimana? Ada? Mungkin dari mahasiswa diem semua ini Pak. Kalau saya sudah sering diskusi dengan jenengan sendiri. Oh iyalah, yes. Mahasiswa kita itu, iya loh Pak Irfai Fatur Rahman barang kok. Wah iki Pak Irfai Fatur Rahman iki lapo melu-melu tapi meneng wae ngapain Irfai Fatur Rahman. Pengen nopo dia iki. Aku melu ngrungokke. Tak sambil Iya. nggarap LPG. Di LPG ku rasa-rasa metodologi. Ya, ini Pak Irfai Fatur Rahman ini Kaprodi PBSI ya, ini sudah ikut itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, siapa ini? Saya kira sudah ya, itu aja ya. Nanti mungkin minggu depan atau minggu-minggu ini ada lagi ya sesi podcast ya. Harapan kita, saya berharap sekali mahasiswa itu terbuka dengan ilmu yang mana seperti saya itu, saya tak curhat ke jenengan semua ini ceritanya. Jadi saya lulus doktor itu diwanti-wanti dengan promotor saya ya, Prof. Cecep, itu mengatakan bahwa kalau bisa Mas Fajri itu lulus itu walaupun ilmu sedikit pun ya yang tidak punya arti itu harus disampaikan, apalagi disampaikan oleh terkait dengan mahasiswa sedikit apapun ya. Mungkin ilmu saya tidak tidak berarti, tetapi ya namanya kalau dalam agama itu namanya ilmu itu harus dibagikan walaupun sudah tahu atau belum tahu urusannya yang berbeda ya. Sehingga tujuan kita sebagai pendidik harapannya ilmu kita sampaikan ya. Jadi itu saja dari saya.
Oke, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, sobat wacana, kepada Bapak Ibu dosen ya yang telah ikut serta dalam webinar ini. Mudah-mudahan amal pahala jenengan sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.